Bang Faruk bisa membuktikan berdasarkan dalil di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Kisah itu tertulis dalam surah Al-Jin. Ketika Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran, para jin mengerumuni Nabi Muhammad SAW, kagum dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Tertulis dimulai dari surah Al-Jin ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Sekarang buktikan kalau Yesus tidak buta huruf dengan tunjuk satu data dalam Bible, Yesus pernah membaca Bible. Silakan. Kenapa ketika waktu kau ngomong bicara tentang hal sebentar, saya mau bantah dulu. Jangan tahu. Bang, dulu bang. Bang Faruk sabar bang, sabar. Diam dulu. Faruk. Dia kasih ini buat dulu bang. Sampai ahli agama aja. Sampai ahli agama ini buang lagi loh kalau ini. Komal muslim. Silakan, bantah aku dengan Jadi jelas Tuhan Yesus tuh menulis di tanah. Ya, ahli Taurat saja mengatakan bahwa dia sangat cerdas. Sebentar. Dengarkan. Saya tunjukkan data dalam jangan kepanasan. Tunjukkan data Yesus pernah membaca Bible. Kalau memang saya karena sini ada perjanjian kekal. Kamu kan tadi bilang kamu tidak bingung dengan Bible. Silakan buktikan kan? Kan gampang. Iya, kan saya bilang orang Kristen nggak bingung karena kita punya ajaran teologi ya. Kalau tidak bingung, kalau begitu. Loh, saya tidak pernah bingung dengan Alkitab saya dan kami belajar. Buktikan. Dengarkan, jangan buru-buru. Kalau ini belum apa-apa. Ketika kalian yang merasa diri bahwa kalian merasa ngerti dengan Al-Quran, kalian kapasitas kalian untuk yang namanya mengajar itu apakah dia harus ada sekolahnya atau enggak gitu? Sudah. Gimana? Bisa buktikan tidak? Kalau kamu paham Bible. Kau ini kutanya itu aja. Kalian jadi ustadz tuh ada enggak? Iya, kamu buktikan bisa paham Bible tidak? Kamu kan sudah bernarasi kata ya, kamu. Saya tanya itu, ada enggak? Supaya jawab nanti saya jawab. Kok mana pertanyaan dijawab pertanyaan lagi? Gak masuk kau ini. Nah, tadi kan kamu naik, kan? Nah, kamu bilang kami orang Kristen itu kami tidak bingung dengan Bible karena kami sekolah. Nah, saya bilang betul, karena kami punya sekolah teologi ya. Nah, ini pembandingnya. Kami sekolah ada perguruan tinggi S1. Kalian ada nggak? Kalian mau S15 pun tapi bingung dengan Bible. Coba buktikan kalau kamu tidak bingung, coba. Kami tidak bingung ketika bertanya tentang Tuhan Yesus. Kami tidak bingung tentang pengajaran. Kalian kalau ditanya tentang bagaimana Muhammad disunat atau tidak saja, saya ini tanya kemarin. Saya debat dengan Faruk dan Nora. Saya tanya nih. Sebentar. Hanya pertanyaannya hanya satu. Kapan Muhammad itu disunat? Di umur berapa? Mereka nggak tahu. Ini yang saya mau tanya kepada kalian. Kenapa kalian begitu bingung? Hanya ngomong Muhammad disunat. Sudah. Bisa buktikan tidak? Dia nggak bisa buktikan. Gua tahu. Ini makanya dia nggak bisa jawab. Semua umat Islam nggak tahu kapan Muhammad disunat. Turun. Nggak tahu kapan Muhammad. Ada dua dalil yang mengatakan pamannya yang mensunat dia dan dia lahir dalam keadaan khitan. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu sunat. Begitu. Saya tanya, coba kamu buktikanlah dulu, fokuslah ke Bible kamu dulu. Begitu. Kalau kamu bisa paham Bible, ya silakan. Kamu Bible saja terputar-putar dari mai laki sampai orang pung laki, kau mau pergi pula ke Al-Quran. Kenapa kalian ini kok? Yang seharusnya malu itu kalian ketika Tuhan kalian disunat, kalian yang tidak sunat. Ini ibaratnya kalian itu seperti ibu-ibu bawa motor begitu, sen kiri tapi beloknya kanan.
Kasih Bang Japra. Sudah saya bilang, kalau kamu mengatakan bahwa kamu paham Bibel, silakan buktikan. Begitu. Silakan kita buktikan kalau kamu itu paham Bibel. Kalau Al-Quran kalian tidak paham, itu hal yang wajar. Karena kalian Kristen. Tapi kalau Bibel kalian tidak paham, itu kurang ajar. Bibel sendiri kalian tidak paham. Gitu. Sudah saya bilang, kalau kamu mengatakan kamu paham, silakan jelaskan. Gitu. Oke. Ketemu. Selamat malam Bang Kiko. Lele. Malam Bang. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam terang yang tak terhampiri. Seorang pun ia tidak pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa dan kuasa yang kekal. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu sosok siapa? Yesus. Oke, sosok Yesus. Bagaimana Robert? Sosok Yesus itu. Sebentar. 1 Timotius berapa tadi, Pak Gre? Timotius 1 Timotius 6 ayat 16. Ayat 16. Aku buat ketawa si Pak Pastor Loading ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hanyalah hormat, kuasa yang kekal. Amin. Ya, itu sosok siapa itu, Robert? Tuhan Yesus, ini Allah Bapa nih. Yang satu bilang Tuhan Yesus, yang satu bilang Allah Bapa. Bingung kan? Yohanes 14 dulu dikatakan. Ya? Bukan. Mana yang betul? Ya. Jadi di ayat 14-nya sebentar. Jadi kita baca ya ayat 14. Ajari dia. Turutilah Ajari dia, Ya. Pak. Dia ini tidak paham Bibel. Ajari dia, Pak. Silakan. Bukan saya mengajari, Pak. Kita saling melengkapi. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat yang tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hanyalah hormat dan kuasa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Artinya di sini Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam Yohanes 1 ayat 18, menyatakan kemuliaan dari Allah Bapa itu melalui Tuhan Yesus Kristus, Pak. Jadi yang tidak dapat kelihatan itu adalah Allah Bapa sebagai sang sumber. Makanya anaknya itu yang menyatakan dirinya. Yohanes 1 ayat 18. Tuh, bagaimana? Gitu ya. Bapak bilang Yesus Kristus. Kata dia Allah Bapa. Ini Bang Kiko ini bagaimana lagi? Lain lagi nanti, coba. Mana yang betul ini, Pak? Sabar, Robert. Bagaimana, Bapak? Mr. Botak. Mana yang betul? Allah Bapa apa Yesus? 1 Timotius 6 nomor 16 itu. Allah Bapa itu satu adanya. Ya, betul. Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah satu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok Allah Bapa, kata Robert. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa ini? Apakah Allah Bapa sendiri turun ke dunia memperkenalkan dirinya, atau dia mengutus utusannya untuk memperkenalkan dirinya? Jelas melalui anaknya, Yohanes 1 ayat 18. Nah, Tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa kecuali, sebentar, jangan nanan dulu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dirinya. Yang sekarang menjadi pertanyaannya,
Anak manusia, manusia atau bukan? Manusia. Anak Allah, ya Allah. Itulah kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana anak polisi jadi tentara? Itu profesi. Kalau anak manusia, manusia. Anak kau manusia bukan? Anakmu manusia? Manusia kan? Gak mungkin binatang dong. Kan kejang-kejang Bang Kiko. Oh, saya kasih perumpamaan. Saya kasih perumpamaan supaya kau ngerti. Boleh pakai binatang, Kiko. Bagaimana ini coba? Dia jelas binatang. Kalau boleh kita gas ini, karena di dalam Yesus dikatakan domba. Domba itu apa? Orang atau binatang? Bang Loding. Bang Loding. Malam Bang Robert, salam kenal dari saya Huta Julu dari Lagoboti. Malam Bang. Salam kenal Pak, salam. Oke. Santai Bang Loding, gak apa-apa. Santai aja Bang Loding. Santai aja. Nah, kalau boleh jaga Mari kita bahasa, hormati. Abang Kiko kan tahu saya kalau Jangan barbar itu gelisah kan Bang Loding. Bang Loding jangan gelisah. dia membawa Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anaknya yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti sudah fix bahwa ayat ini sudah menjelaskan lebih detail bahwa Allah Bapa itu tidak terlihat, namun manusia bisa kenal Allah Bapa itu oleh perantara anaknya, karena anaknya itu yang memperkenalkan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sepakat sampai sini? Pakat saya. Sepakat. Berarti ada berapa keberadaan? Ada berapa? Apa maksudnya? Jangan ketawa-ketawa kalau bertanya, supaya kau ngomong Ada sedikit berapa ketawa-ketawa. Ya, kita mengenal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Anaknya itu adalah Yesus. Berarti yang satu terlihat, satu tidak terlihat. Ada berapa keberadaan? Bapa dan anak ada satu adanya. Jadi Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 Yang dikatakan, satu sudah terlihat, Bapa yang dan- satu terlihat. aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku, katanya. Jadi kalau katanya kepada Filipus, kalau kau ingin melihat Bapa, lihatlah aku, katanya. Kayak mana itu? Saya tidak tanya itu, yang saya tanya, yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Ada berapa keberadaan? Satu di dalam Yesus. Yang mana keberadaan yang mana itu? Yang satu tidak kelihatan, yang satu kelihatan. Yang kita sudah pernah lihat, yaitu sebagai wujud manusia, karena sudah dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Coba baca Yohanes 5:37. Tapi di dalam Yesus. Dalil ya. Overloading. Dikatakan di situ, Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, satu. Coba baca Yohanes 5:37. Itu beda. Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 5 ayat 37 lagi, kau loncat-loncat. Ya udah, saya layani aja. Ya, Yohanes 5 ayat 37. Apa Loncat kalian berbicara tidak pakai dalil, kasih dalil dong. Iya saya baca Bang Tadi Loding, itu sabar dia- Bang Loding. Silakan. Bang Loding Satu-satu. sabar dikit. Bisa berebut bansos kalian ini. Bapa yang mengutus aku, dialah yang sebentar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, terus ada berapa tiga- keberadaan? Iya, ada berapa keberadaan yang saya tanya? Ada berapa keberadaan? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ada dia, ada aku. Dia itu siapa? Aku itu siapa? Ada berapa keberadaan? secara fakta kita sebagai seorang Kristen mengetahui tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya kita disuruh dibaptis. Loh, Tuhan Yesus mengatakan ini ya, Matius 28. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus waktu dibaptis pun, keberadaan Allah Bapa mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu pernyataan Allah Bapa bahwa anaknya yang tunggal
itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah itu adalah Allah. Sudah saya sampaikan tadi, jangan dulu berlebar. Dialah yang mengutus aku, dialah yang mengutus aku. Ada dia, ada aku. Ada berapa keberadaan itu? Fokus dong. Secara fakta sudah dibilang 3 di dalam 1. Una substantia tres in persona. Loh iya, Yesus mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya ada satu ketika kita menyatakan, ketika Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya, Yohanes 1 ayat 18. Kamu, Robert, kamu tahu tidak yang saya tanya itu apa? Tahu lah, tahu. Coba Bang Kiko baca. Jelas, saya sudah jawab. Gini Bang Bang Loding, Kiko. kami menjawab secara keimanan Bang Loding. Tapi dalam kalimat Bang Loding mengamati ada 2 perihal memang. Tapi kami menjawabnya secara keimanan Bang. Wih, Jangan suaranya Bang. Lebih mood suaranya. Nazab kalau ding. Anda mau mengimani apa itu terserah Anda. Yang saya tanyakan ada berapa keberadaan menurut data yang kita Jadi baca gini, itu. tentang kealahan kami itu bukan tentang berapa, tetapi tentang kebagaimanaan. Bukan tentang jumlah, tetapi kebagaimanaan Allah. Makanya kita mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau memang kalian nggak ngerti ya, memang itulah Allah yang hidup itu. Allah yang di luar nalar manusia nggak nyampe otak kau. Apalagi kau percaya kepada hal yang berbeda dengan kami. Tetapi kalau kami, itulah data kami. Kami disuruh untuk menyatakan itu sampai akhir zaman. Jadi Sudah. kalau kau mau paksakan tentang Allahmu, ya jelas kita berbeda. Allahmu saja itu menyiapkan bidadari, kita tidak. Ya, itu prinsip dalam keimanan surga. Bagaimana Iya, Bang iya. Kiko? Mau versi barbar? Tergantung Bang Kiko sih ya. Robert, itu kami Enggak, ya. saya tidak menyerang. Ingat loh, saya menyatakan kebenaran bahwa dia menyiapkan bidadari, kita tidak loh. Itu fakta. Itu punya Tuhan yang berbeda. Jadi kalau kita menyatakan ya, hendaklah kamu katakan ya jika itu ya. Lah, kenapa tidak malu? Loh, justru itu namanya toleransi, Pak Kiko. Kalau kita bicara tentang perbedaan, ya itulah toleransi. Mereka dengan perbedaan dengan kita, ya jelas nyatakan berbeda. Jangan kita mau sama. Sudah? Silakan. Boleh Sebentar, gantian? Bang Loding sebentar aja, sebentar. Oke, silakan. Aku sebenarnya sudah lama ngikutin jejak beliau nih. Gini Bang Robert ya, saya menghormati Abang, saya tahu Abang pengacara. Siap. Abang udah cukup populer lah. Ini Bang Robert ya, saya menghormati Abang, sangat menghormati. Karena saya ingat Sama, masih ada video. Saya masih ada video Abang tuh gini. Mungkin saya lebih pintar dari nabimu. Masih ada videonya Bang. Maksudnya lebih kepada kita Nah, asik aja. iya itu Bang. Karena Gimana itu saya Bang teman Kiko? Bang, sesama Kristen masih ada video Abang di sini. Janganlah Nah, begitu itu. Bang. Iya, saya akui. Sebentar. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Jangan dipotong-potong loading supaya nanti dibilang diplesetkan. Ingat, kalau dibilang saya lebih pintar dari seorang buta huruf, ya. Lo itu kenyataan lo. Lo iya. Kenapa tidak? Kalau saya dengan anak SD yang tidak tahu baca, ya saya lebih pintar dong. Bagaimana saya? Sekarang pertanyaannya, apakah nabimu buta huruf? Kau mau menyatakan buta huruf atau tidak, Lodi? Saya tanya kau. Sudah? Ya, silakan. Sudah Sabar gantian dikit ya? Bang Loding. Sabar dikit Bang Kenapa? Loding. Jangan dibuang. Sebentar, Pak. Sebentar. Supaya kita tanya ya. Kalau kau menyatakan nabimu buta huruf atau enggak? Iya. Jadi kalau kamu mau bernarasi begitu, kamu pakai data. Kan? Kamu kan sudah tahu, saya ini diskusi pakai data. Kan? Ya, Kalau saya buka Bukhari Yohanes 3. sama Petrus, oke sabar. Kalau saya buka bahwa Petrus sama Yohanes itu idiot bagaimana? Terima kamu. Kita nggak ngomong Sabar tentang dulu, Petrus, saya sabar. ngomong tentang nabimu. Iya, sabar Pak dulu. tadi Iya. ngomong sebentar. Iya, dengar dulu, Pak- jawabannya ada di Pak situ. Kiko Nah, kan? bicara tentang saya mengatakan saya lebih pintar dari nabimu. Tadi ada kan? Bahkan saya itu dalam debat ya Pak ya. Bukan saya narasi liar ya. Benar kan Pak Kiko? Ya, Waktu masih Anda ada video. dengar. Ya,
Itu saya dalam debat kan? Jadi kalau boleh kalian Kristen-Kristen itu kalau melihat orang penghujat begitu dinasihati. Nanti kalau kita barbar, kasihan juga bagaimana hubungan pertemanan kita kan? Ya, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa Ummi, terus kalian memframing bahwa buta huruf. Saya tanya sama Bang Kiko dulu, Bang. Bang Kiko ketika waktu lahir itu Bang Kiko sudah bisa membaca atau tidak? Itu sebenarnya pertanyaan anak kecil, nggak perlu saya jawab ya Bang ya. Tapi gini, Tidak, di situ apa ya? jawabannya, di situ jawabannya. Di situ jawab saja. Ketika Bang Kiko baru lahir begitu, baru umur Bang Kiko itu sudah bisa membaca atau tidak? Tidak. Tidak bisa membaca. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa tidak bisa membaca? Nggak usah bahas itu, Bang. Dengar dulu. Orang kasih luruskan bukan bahas. Begitu. Oh, ini kan agama kita luruskan. Agama kalian bukan luruskan, kalian bengkokkan. Begitu. Ya. Justru Dikatakan, ya. dengar. Rodi. Dengar dulu. Bang Grogi. Dikatakan bahwa dia tidak bisa membaca kitab-kitab yang terdahulu. Kan? Waktu dia mengangkat, bacalah apa yang mau dia baca, dia tidak tahu apa-apa. Sebagaimana kita, ini akan analogi simpel. Kalian itu kan masih, kita ini kan kalau baru belajar membaca, Anda tidak mungkin lahir langsung bisa membaca kan? Dia itu pengacara padahal ya. Kenapa seperti itu yang nggak sejuk ya? Bingung saya. Tidak tahu kenapa. Anda tanya sama dia. Kenapa Anda tidak tanya sama dia? Ya, Coba. tadi kan maka saya larang terlalu jauh dulu. Saya larang kan. Saya tegas orangnya. Saya nggak peduli mau pengacara mau apa. Saya berusaha menghormati siapapun. Dan saya masih ingat videonya. Tapi kenapa Anda takut sama dia? Kenapa Anda takut sama dia? Saya lihat tadi. Kalau saya takut ngapain saya bahas videonya? Ah, gini lagi. Ya sudah, kalau begitu silakan bahas juga. Saya mau lihat Naikin Anda dulu punya Bang itu keberanian. naikin. Nah, itu. Kenapa? Tuh. Ada apa? Santai dikit Kenapa? Bang. Itu pernyataan saya. Bang Loh, itu Robert. pernyataan saya dalam sebentar. Itu pernyataan saya dalam debat. Ketika saya menyatakan itu, saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Ketika mereka bilang bahwa kita ini bingung dengan ajaran kita. Loh, ngapain saya ini bingung? Toh Ya saya memang bingung, pun kita buktikan. sebentar. Kan kita buktikan. Ketika saya menyatakan bahwa apa yang kau katakan itu kau bilang saya bingung. Saya tidak pernah bingung dengan ajaran saya. Saya jawab dari tadi, kau merasa bahwa harus mengikuti narasimu. Kau bilang Anda bahwa menjawab pakai data atau tidak? Kau tadi, kau itu suruh saya. Dia Sebentar. begitu kan? Sebentar. Dengar, saya harus luruskan supaya Kiko tahu. Kalau Anda bertanya tentang bahasa Arab, waktu itu Anda bertanya kan, kemudian, oh saya tidak tahu. Nabimu sendiri pun tidak bisa baca bahasa Arab. Karena nabimu buta huruf. Benar atau enggak? Kan? Sudah saya bilang coba, kan, Bang Kiko kan? Coba kau buktikan. Kau buktikan, nabimu bisa baca enggak? Kau suruh saya bacakan. Kau, Ketika nabimu bisa baca enggak? Silakan. Sabar. Ketika saya buka Al-Quran, kamu bisa baca atau tidak? Tidak bisa baca Arab. Saya pun 99% tidak tahu. Oke. Sekarang, nabimu Ketika bisa saya baca buka, atau enggak? sabar. Nabimu bisa baca atau enggak? Sabar kan, Bang Kiko. Bang Nggak bisa Robert. ini. Bang Robert. Sudah kejang dia. Tidak bisa ini. Gimana Bang Robert. Kiko? Permasalahannya dia suruh saya baca, tetapi ketika saya bilang saya tidak bisa baca, dia turunkan. Itu framing. Iya. Coba nabimu Iya, bisa dengar baca dulu, atau dengar enggak? dulu. Enggak bisa. Nah, kan? Enggak kan? Sebentar Bang Robert. Sabar dulu. Gimana? Ayo Bang Loding sampaikan apa Bang? Nah, Bang Loding ngomong, ketika Bang saya buka, ketika saya buka Al-Quran, saya kasih baca Bang Robert, kasih baca Robert Lele, dia bisa baca atau tidak? Jujur, bisa baca atau tidak? Sama nabimu juga tidak bisa baca kok. Itu Nah, pernyataan kan? saya. Nah, kan? Loh, Ditanya. iya. Kenapa kau Gimana, turunkan Bang Kiko? saya? Coba. Loh, kenapa kau turunkan Coba. saya ketika saya tidak bisa baca? Tapi turun. Kan? Turun. Coba begitu Bang seorang Loding, pengacara. turun naik. Kalau saya bilang sama kalian ya, kalau mau barbar, kutanya sama kalian berdua ya. Kalian yakin Yesus itu Tuhan atau bukan? Sangat Saya nggak masuk situ. Sangat Yang saya yakin. tahu. Oke, sabar. waktu itu kan- Yakin kan? Sabar dulu. Yakin kan? Yakin. Nah, yakin tidak kalau Tuhan punya lato-lato? Yakin. Yakin. Berarti Tuhan kalian punya itu. Di Matius dikatakan Punya. anak laki-laki. Di Iya berarti Matius punya dikatakan Tuhan. anak Itu. laki-laki. Iya, itu lato-lato Tuhan.
Jangan mikir malu sih bang. Katakan anak laki-laki kok di Matius. Coba. Coba. Bernarasi gini loh bang. Di dalam diri kemanusiaannya benar-benar dia benar-benar manusia begitu bang. Jadi nggak usah Laki-laki dikatakan. Iya, nggak perlu. Laki-laki dikatakan Matius. Kalau seperti ini kan jadi apa ya? Jadi liar, nggak sejuk, apa ya? Liar sekali nih apa pembahasan jadi nggak mantap. Padahal beliau tuh pengacara loh, baik. Kok begitu ya Bang Robert ya? Sudah, nanti orang tidak ada baru Bang Kiko begitu, ndak usah lah. Ndak usah, percuma juga nanti orang tidak ada baru. Nah ini, ku buktikan pakai data Bang Kiko ya. Ku buktikan pakai data, kalau mau begitu, ku buktikan pakai data ya. Kalau mau bernarasi itu seperti ini. Coba, Kisah Para Rasul 4 nomor 13 ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa kedua orang biasa yang tidak terpelajar, Di sini ada strong number, kita buka yang tidak terpelajar, 62 nih kita buka. Yang tidak terpelajar ini kalau kita buka, nah di sini dikatakan apa? Dikatakan apa yang tertulis ini? Ini tertulis. Tapi pernah enggak saya bawa sama Bang Kiko? Pernah tidak? Saya bawa ini tertulis buta huruf. Tidak terpelajar buta huruf. Yohanes sama Petrus buta huruf. Coba. Nih. Coba. Kalau saya ini data, saya tunjukkan data langsung. Buta huruf tidak terdidik. Saya langsung pakai data. Kan? Kalau dia tadi mana datanya? Dikatakan begitu mana datanya? Ini. Coba naikin lagi ya Bang itu. Coba. Nih. Naikinlah Bang loading. Sudah, ndak usah lah. Saya tidak butuh apa di ruang saya itu. Saya sudah perjanjian kekal sama netizen, tidak ada lagi berikan waktu ruang waktu untuk penghujat. Tadi saya naikkan itu karena Bang Kiko karena Bang Kiko bilang kasih naik, Bang Kiko mau kasih nasihat dia, ternyata diam juga, takut dia sama pengacara. Biar saya kasih nasihat. Saya yang kasih nasihat dia, saya yang kasih nasihat dia. Apalah Susah kalian, susah. Anda takut? Anda bagaimana tidak takut? Tadi Anda suruh kasih naik. Begitu dia bilang, sabar Kiko. Langsung Anda terdiam. Waalaikumsalam Bunda. Itu Anda kan suruh kasih naik. Waalaikumsalam Bang Faruk. Siap. Oh, Assalamualaikum. Iya. Sehat Bang Faruk. Oke, mana SMP-nya Bang Loading? Bagianku dia Bang Loading. Siap. Udah keluar. Saya naik juga. Masih. Tuh. Oke. Tuh dong, jangan turunin. Saya ngomong dengan data. Ya. Gantian kita bicaranya. Ya, oke, sebentar. Saya bukain data. Silakan. Ya. Ini ya, dalam Sahih Bukhari 3, ini besarkan saya supaya saya ajarkan kalian kalau kalian jangan baper. Kalau Muhammad ditanya terkait dengan dia bisa baca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Muhammad mengatakan apa? Aku tidak bisa membaca. Ini data. Bacalah, aku tidak bisa membaca. Apakah itu menghujat? Kutanya kalian. Kalau memang Muhammad buta huruf, ya katakan buta huruf. Ngapain kalian malu? Apakah itu menghujat? Lo tentu saja ini adalah data kok. Silakan. Oke. Sebenarnya dalam surah Al-Alaq itu teman-teman, makna Nabi Qori yang disampaikan, yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi tidak melihat tulisan. Karena Jibril mengatakan Iqra, sementara Nabi tidak melihat tulisan apapun. Gitu loh. Makna Nabi Qori, kalau kita membedah dalam pemahaman nausorotnya, aku tidak melihat tulisan. Tidak serta-merta aku tidak bisa membaca. Tapi aku tidak melihat tulisan. Oke, nanti kalau kau mau membantah pemahamanku, kita kembali dalam original teksnya, gunakan disiplin ilmumu ketika memahami hadis itu dan juga memahami surah Al-Alaq tersebut. Tapi Bang Faruk bisa membuktikan, Nabi kami, tadi kan kau bilang Nabi kami tidak bisa membaca Al-Quran. Bang Faruk bisa membuktikan berdasarkan dalil di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Kisah itu tertulis dalam surah Al-Jin. Ketika Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran, para jin mengerumuni Nabi Muhammad SAW, kagum dengan bacaan Nabi Muhammad SAW.
tertulis dimulai dari surah Al-Jin ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Sekarang buktikan kalau Yesus tidak buta huruf dengan tunjuk satu data dalam Bible, Yesus pernah membaca Bible. Silakan. Kenapa Silakan. ketika waktu kau ngomong bicara tentang hal sebentar, loh, saya mau bantah dulu. Shh, jangan kau Bang, sabar dulu Bang. Bang Faruk sabar Bang, sabar. diam dulu. Faruk. Dia Bangga saya dengan dia di dengan sinagoge dia belajar dulu Bang. Sampai ahli agama aja. Sampai ahli agama. Ini buang anak ini loh, Ngaluding. Komal muslim ya. Silakan, bantah Jadi- aku dengan disiplin. Jadi jelas Tuhan Yesus tuh menulis di tanah. Ya, ahli Taurat saja mengatakan bahwa dia sangat cerdas. Sebentar. Shh, dengarkan. Saya Jadi, tunjukkan data dalam surah Al-Jin. jangan kepanasan ini. Baca Quran. Tunjukkan data Yesus pernah membaca Bible. Kalau memang dia buta huruf. Saya lagi menjawab dulu ketika kau mengatakan Ya, bahwa berikan data kalau Yesus itu pernah baca Bible, kalau dia bukan buta huruf. jangan buru-buru, tenang, nanti saya jawab itu gampang. Jangan malu kalau punya Tuhan buta huruf. Bacalah. Sebentar. Ini bacalah. Ya. Muhammad menjawab, aku tidak bisa baca. Bukan aku tidak melihat huruf. Kau ini lebih pintar dari orang yang menerjemahkan. Ini adalah sumbernya. Jadi saya heran ketika tanya kepada Islam ini, kalian ini bingung ketika waktu ditanya apa yang dibacakan ini. Muhammad jelas-jelas mengatakan aku tidak bisa membaca. Kenapa yang lain mengatakan bahwa aku tidak melihat huruf? Mana yang lebih benar antara kau dengan orang yang menerjemahkan ayat Sahih Bukhari? Bukan ayat ini. Yang menerjemahkan Sahih Bukhari ayat 3 ini. Tidak bisa melihat, bukan tidak bisa membaca. Loh, ini jelas yang dibaca di sini ikro. Ikro itu apa? Baca. Kenapa Ya, kau ikro itu tipu-tipu kata apa? umat? Ya, ikro itu kata apa baca. antara Baca fi'il atau bahasa apa? Arabnya ikro. Ikro itu kata ikro itu fiil, Ikro itu isim atau bacalah. Astaga, ikro, bacalah. Loh, makanya saya bilang. kau mau ajari orang yang menerjemahkan ini? Ini kayak lebih pintar daripada orang. Abangnya yang ngomong, Loh, gantian. saya Boleh? tidak lebih pintar. Saya mengikuti Boleh? apa yang diterjemahkan oleh Abang yang namanya ngomong Yayasan sekarang, Darussalam boleh? ini. Kapan ngomong? Gantian Silakan. Gantian, Robert. Gantian. Silakan. Mana? Tunjukin data, Faruk. Bukan ngomong-ngomong aja. Makanya kamu diam. Mana Bang Robert. datanya? Bang Robert. Gantian Bang Robert. Gantian. Oke, udah boleh saya ngomong? Oke. Saya sudah tunjukkan Silakan, Bang data Fad. di dalam surah Al-Jin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Saya sudah jawab tantangan dia, jawab pertanyaan dia ketika dia memframing dan memfitnah Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca Al-Quran dengan surah Al-Jin ayat 1 sampai dengan 10. Oke? Nah, tadi saya bilang, kalau kau mau bantah aku penjelasanku, ya berdasarkan hadis tersebut, kan gitu. Kau bantah aku dengan disiplin ilmu. Iqra itu bukan bacaan. Karena kata iqra itu bukan isim, tapi fi'il amr. Fi'il perintah. Kalau fi'il perintah itu tidak mengikat tentang benda atau tidak mengikat tentang kepada benda atau kepada sifat ataupun objek. Tapi itu perintah. Nah, karena berupa perintah tanpa benda, maka Nabi mengatakan ma'ana biqori. Bisa dipahami aku tidak melihat tulisan. Aku tidak bisa membaca tulisan karena memang Jibril alaihissalam tidak menunjukkan sebuah tulisan pada masa itu. Sekarang kalau kau membantah Tamu, mana? Dengar Loh, dulu. mana ketika dia bilang Dengar dulu. ada minimal ada pembanding. Dimit dulu dia Bang Loding. Dimit aja dulu. Bentar Bang Loding. dong. Kenapa kau buru-buru? Bang Faruk tambahan sedikit aja. Sebentar. Dia ini baca secara harfiah. Kita nih mempelajari Al-Quran itu harus tahu pertama bahasa Arab, Nahu, Sorob, sama 15 ilmu. Kita sendiri nggak bisa. Tiba-tiba nih Oten yang nggak ngerti apa-apa, terus bisa baca begitu. Nggak begitu. Robert, lo dengerin dulu nih. Oh, udah turun. Bagus lah.
Saya berikan analogi sama si Kiko. Kiko, baca. Apa kau bisa membaca? Baca apa Kang? Kiko? Nah, itu dia. Makanya menjawab jawabannya dalam bahasa Arab, ma'ana bikori. Tepuk tangannya Bang Nudin. Pinter. Karena aku tidak menunjukkan tulisan. Dan itulah kaidah dalam bahasa Arab. Makanya benarlah kata Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 8. Nih. Dalam surah Al-Hajj ayat 8. Sementara pertanyaan saya kepada si MP nggak dijawab sama dia. Di mana datanya Yesus pernah membaca Bible? Buktikan kalau dia bukan buta huruf. Dia nggak bisa menjawab kan? Al-Hajj ayat 8. Beginilah karakteristik Kristen seperti si MP modelnya. Dia berbantah-bantahan dengan kebodohan nih. Apa kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 8? Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Bengak kan? Tanpa ilmu pengetahuan dia kan? Tanpa ilmu pengetahuan, dengan kebodohan dia membantah. Semakin mempermalu kekristenan. Karena dia membantah ilmu dengan kebodohan. Tanpa petunjuk dan tanpa kitab ataupun wahyu yang bercahaya. Tidak ada wahyu yang diturunkan kepada Kristen. Tetapi Kristen membantah Islam ya dengan kebenciannya, dengan kemarahannya, dengan kedengkiannya. Makanya gelar ummi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW tidak pernah dijadikan oleh orang-orang Yahudi, tak pernah dijadikan oleh orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum abangku. Tak pernah dijadikan orang-orang Yahudi, tidak pernah dijadikan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya sebagai olok-olokan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena sementara Abu Jahal, Abu Lahab mengerti kaidah bahasa Arab, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ma'an Nabi Qori, bisa dipahami. Aku nggak bisa baca, nggak bisa. Kenapa nggak bisa dibaca di situ? Karena aku tidak melihat tulisan. Kita sudah memberikan contohnya tadi. Lalu muncullah orang-orang di zaman sekarang yang membenarkan surah Al-Hajj ayat 8, ya, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan kebodohannya. Makanya dia hanya bisa berpolemik, mendengarkan bacaan yang luar biasa. Wajar dong kalau saya tadi kasih datanya di mana Yesus pernah membaca Bible atau membaca sebuah tulisan termasuk Taurat, di mana datanya? Kalau memang tidak bisa menunjukkan datanya berdasarkan Bible, boleh dong. Aku ini berasumsi, berpemikiran kalau ternyata Yesus itu buta huruf. Saya bukan Sabar tidak dulu Bang Kiko. Kalau orang berbicara jangan dulu potong. Masuknya ranah hujatan si MP tadi, dia menyetarakan dirinya dengan Nabi. Dia menyatakan dirinya lebih daripada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Itu hujatan. Kalau Bang Faruk tadi mengatakan, aku lebih hebat dari Tuhanmu, aku lebih hebat dari ini, itu masuk ke dalam hujatan. Tapi kami tidak pernah bernarasi seperti itu. Karena apa? Kami tahu prosedural hukum dalam berdialektika. Tak boleh kita merendahkan, tak boleh kita menghina sesembahan yang lain. Dan diperintahkan di dalam Al-Quran, nggak boleh menghina sesembahan orang lain dengan mengatakan aku lebih pintar daripada Tuhanmu, aku lebih hebat daripada Tuhanmu. Itu penghinaan. Sama dengan narasi dia mengatakan tadi, itu penghinaan. Sudah masuk ke dalam delik hukum. Apa yang mau kita tunjukkan di sini? Kebencianmu, kedengkianmu, kemarahanmu yang kau narasikan dalam bentuk kebodohanmu. Nggak akan bisa kalian bantah. Islam itu nggak akan bisa. Karena apa? Karena kalian tidak punya apapun. Kalian tidak punya kitab wahyu, kalian tidak punya nabi, dan kalian tidak punya Tuhan. Ya, sebenarnya yang boleh berdiskusi kepada kami umat Islam itu hanya orang-orang yang pernah diturunkan ke kitab kepadanya, yaitu ahlul kitab, seperti orang-orang Yahudi. Teman-teman sudah saksikan tadi teman-temannya, dia tidak bisa memberikan tidak bisa menyampaikan, membantah kita berdasarkan disiplin ilmu, tapi dia berupaya berpolemik dengan terjemahan. Sementara kami memahami dan tidak berdiskusi bukan dengan terjemahan. Kalau Kiko ini 50-50 dulu. Tadi dia kasih naik ulang. Baru MP bilang begitu, dia diam saja. Berarti memang betul ular beludak.
Coba kalau saya bilang saya lebih hebat daripada Yesus, Anda bagaimana perasaan? Iya, betul. Makanya kalau takut jangan naik. Jangan suruh kasih naik. Naik baru kamu bilang, dengar dulu dia jelaskan. Ketika orang sudah berbicara bahwa dia lebih hebat daripada Nabi, itu sudah penghujatan. Tapi Anda diam-diam. Karena Anda pengacara, Pengacara apa dia? Iya, betul. Begini Bang Udin ya, izin saya tambah dulu sedikit Bunda ya. Siap, masuk Bang Faruk. Buat si MP, kalau kau belum puas dengan tema ini, kita buktikan Yesus versus Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW versus Yesus. Yesus ya, Yesus dalam konteks bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena kami para nabi tidak boleh membanding-bandingkan. Dia gitu Bunda. Atur waktunya Dinda MP kita PK lagi. Oke? Biar ku bantai lagi kau. Ku permalukan lagi kau. Sebagaimana kemarin aku mempermalukan kau dengan si Agatha. Gimana Bunda? Bang Faruk, nggak usah ke CMP. Ini badan internasional yang diakui dunia, itu mengakui Nabi Muhammad itu ditaruh nomor 1. Kenapa nggak Yesus ditaruh nomor 1 di dalam buku itu? Karena memang Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Orang yang anas itu bahasa Arabnya kemarin disebut. Yesus tuh nggak ada sampai sekarang ini apa yang sudah dia perbuat. Orang-orang di seputarnya aja itu nggak ada yang mengakui Yesus itu, ya kan? 3 tahun doang apa perbuatannya. Saya ke sana ke Yerusalem itu nggak ada, boro-boro pakunya, apapun yang menyatakan bahwa jadi kayak dongeng aja nih. Nah, saya terus terang aja, kayak dongeng aja, nggak ada yang kita bisa lihat bahwa Yesus itu eksis. Nah, apa itu eksis? Bahwa Yesus itu nyata, nggak ada. Itu aja yang saya nyatakan. Cari. Ya ini Bang, ada Bang Nandar di sini. Izin Bang loadingnya, aku cuma mau baktikan itu tadi. Makasih banyak Bang loadingnya Bang Nandar. Siap. Bunda. Siap, makasih banyak Bang Faruk ya. Ya. Makasih banyak Bang Faruk. Bunda Mila. Ya, makasih banyak. Ya, teman-teman di bawah Assalamualaikum, Bang Nandar. Jazakallah khair. Begitu ya Bang Faruk, MP. makasih Bang Faruk ya. Ya Babangku, atur waktunya. Kalau kau mau dengan tema itu, ayo atur waktunya. Tapi hati-hati ya. Kalau kau menghujat, aku tidak akan membalas menghujat, tapi aku bisa memberikan narasi-narasi dalam bentuk sarkas yang bisa melukai hati para penontonmu. Kalau kita lomba-lomba menyakiti hati, aku juga bisa melakukan framing-framingan seperti itu, roastingan-roastingan seperti itu. Tapi aku tidak akan menyampaikan seperti bagaimana aku dengan brutalnya menyampaikan. Ya, oke. Kalau ada salah kata Bang Fur, mohon maaf ya, Bang Ludi, buat teman-teman yang lain, Bang Nandar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.